Maka seorang mufassir Ibnu Katsir mengatakan khusyuk itu manakala otak kita tidak sedang berpikir tentang apa-apa yang ada di luar sana. Yang dipikirkan adalah tentang sholatnya. Hai guys, ketemu lagi di channel Pengusaha Rindu Surga. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Ingat ya guys, subscribe itu gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, yaitu berupa nikmat iman dan Islam. Nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa berharap untuk bisa dimasukkan ke dalam Jannatul Firdaus, ke dalam surga, di mana kemudian Allah menjanjikan kepada setiap orang yang beriman dan beramal solih, ketika dia istiqomah terus menerus sampai kemudian dicukupkan rezekinya, dicukupkan umurnya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapnya dalam kondisi husnul khatimah, maka kemudian disediakan kepada mereka yaitu jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita, Rasul kita, sosok yang kita rindukan Bapak Ibu, sosok yang kita kangen, sosok yang setiap kali panjenengan, kula panjenengan sami baca sejarahnya, sirahnya, Masya Allah, membuat kita pengen ketemu berjumpa dengan beliau, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada segenap keluarga Nabi, para ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, putra-putrinya, cucu-cucunya, keturunan beliau, serta kepada para sahabat, sahabiyah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umat Islam fi kulli makan wa fi kulli zaman, dimanapun mereka berada dan sampai kapanpun juga. Ibu bapak rahimakumullah, para ulama membagi rizki itu menjadi dua. Pertama, rizki pada badan. Apa yang dimaksud dengan rizki pada badan? Rizki pada badan, para ulama menegaskan bahwa rizki pada badan itu adalah apa-apa yang menempel pada tubuh kita. Ya pakaian kita, ya baju kita, ya makanan kita, ya rumah kita, harta benda kita, mobil, motor, uang tabungan, dinar, dirham, perhiasan, segalanya. Dan rezeki pada badan ini Bapak Ibu diberikan oleh Allah kepada seluruh manusia, bahkan kepada hewan melata Allah juga jamin rezekinya. Kalau panjenengan sami belum pernah melihat, belum pernah mendengar di koran, di TV, di radio, di internet, cacing mati kelaparan di depan rumah, tidak ada ceritanya. Paling nek kepanasan mungkin nggih, tapi ketika Allah tidak menjamin rezekinya, tidak mungkin. Semua binatang Allah jamin rezekinya. Maka setiap kita, selama kita mau keluar rumah dengan niatan fi sabilillah, mencari nafkah untuk anak dan istri kita, maka selama kita ikhtiar, pasti Allah akan berikan rezekinya. Dan rezeki ini Bapak Ibu diberikan Allah kepada siapa saja, baik itu seorang muslim ataukah dia seorang kafir. Rezeki yang kedua kata para ulama adalah rezeki pada hati, berupa tauhid, berupa iman, berupa hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dikehendaki saja. Rezeki ini dibawa oleh para anbiya, para nabi, para rasul, para dai ilallah. Makanya kata para ulama, kebutuhan kita akan hidayah itu melebihi kebutuhan kita akan makan dan minum.
Kalau panjenengan sami nggak makan dan minum kita mati Bapak Ibu. Tapi kalau kita semua nggak dapat hidayah, kata para ulama kita sudah mati sebelum kita mati. Maka penting bagi kita untuk mencari hidayah. Kenapa panjenengan duduk di masjid ini? Paling enggak nanti hari ini fa insyaallah kita akan dapat dua rezeki. Rezeki hati kita akan dapat. Mendapatkan siraman rohani, kalimat-kalimat yang baik, kalimat thayyibah, mengajak kepada kita kebaikan, kebenaran. Kita menjadi termotivasi, pengen berbuat lebih untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bakalan dapat rezeki badan, karena tadi Mas Supri bilang mau dapat sego macan. Apalagi nanti kalau ada door prize, apalagi kalau ada hadiah dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, seringkali orang itu kebingungan untuk rezeki yang sifatnya pada badan dia kejar sekuat tenaga, tapi untuk rezeki yang sifatnya pada hati dia merasa biasa-biasa saja. Hari ini pandemi Bapak Ibu, hampir semua ekonomi kolaps, semua dagangan sepi. Ibu saya di Klewer cerita, Klewer hari ini itu antara pedagang dengan pembeli itu lebih banyak pedagangnya. Urung buka kiosnya wis ditawani panganan lho, aku harus dodolan malah mbok tuku Mbak. Sepi, orang cuma jalan-jalan saja, bahkan mau jalan-jalan aja keluar takut karena corona. Sepi, orang mau jualan apa nggak bisa. Apalagi mal-mal, anak kecil nggak boleh masuk. Mereka yang jualannya mainan, yang mainan sekali gesek 2.500 naik ini 2.500 tutup semua, nggak ada orang jualan. Orang bingung, kenapa? Rezeki pada badannya terancam, maka apa yang dilakukan? Orang akan putar otak. Gimana nih caranya agar saya survive? Gimana caranya saya bertahan? Gimana caranya saya agar bisa tetap makan? Kalau dalam bisnis ada istilah bikin pivot. Ya. Apa itu pivot? Penyelamatan bisnis yang di luar dari mainstreamnya. Panjenengan saksikan orang jualan pizza biasanya di restoran. Kita masuk ke sana, AC luar biasa, disambut sama pramusajinya, selamat datang Pak, Bu, silahkan mau meja yang mana, pizza kita tunggu, datang minuman segala macam. Sekarang mereka bikin pivot, jualan pizza di pinggir jalan, karyawannya disuruh bawa tulisan besar, pizza 100.000 dapat 3. Padahal kita kadang-kadang lebih enak makan telo daripada makan pizza. Serete beda, tapi regane ya luar biasa beda. Ya. Orang kalau untuk urusan rezeki pada badan nggak usah disuruh, mereka akan mencari sendiri. Anak kita sudah mentas, SMP, SMA sudah selesai, maka dia akan putar otak gimana caranya saya bekerja. Ada yang bikin lamaran, majukin ke pabrik, ada yang bikin usaha ini dan itu. Dan mohon maaf Bapak Ibu, kita di sini di masjid ini itu berkumpul dari berbagai macam generasi. Dalam teori ilmu generasi, bapak-bapak yang lahir setelah pengeboman Hiroshima Nagasaki, panjenengan masuk ke dalam kategori generasi baby boomers. Generasi yang lahir setelah pengeboman Hiroshima Nagasaki. Sementara kalau putra-putri panjenengan yang lahirnya 95 ke sini, paling tua umurnya 21, itu kita sebut dengan generasi Z. Pola pikirnya baby boomers dengan Z berbeda banget. Untuk nyari rezeki pada badan, generasi baby boomers cenderung pakai cara konvensional. Kemarin saya baca di Magelang, ada seorang bapak-bapak sudah sepuh, bikinnya apa Pak usahanya? Usaha bikin tangga dari bambu. Ondo. Namung setunggal, niku pun carane ngedol dengan cara dia naik sepeda ontel, kemudian itu dibawa di sepedanya, dia keliling Magelang, ditawake ondo, ya. Itu konvensional, cara-cara bapak-bapak baby boomers. Oh iki nek tak tumbak gipit, aku keliling ketemu wong sing butuh mesti payu. Kalau generasi Z disuruh kayak gitu, pamit balik kanan ya kan, mending ora Pak ya. Mosok ondo semono gedene tumbak gipit muter-muter ndah panase skincareku luntur ya. Akhirnya generasi Z mikirnya apa? Ondone taruh depan rumah, dipoto dengan HP, taruh ke
cerita WhatsApp, cerita Instagram ditulis dijual atau bikin video bapaknya kon cerita. Ini ondone kemanfaatannya apa? Ya. Mungkin enek sing tuku kirim nganggo Gojek. Ya. Pola pikirnya sudah sangat berbeda. Bapak-bapak pergi ke sawah bawa pacul. Ya. Anaknya sing generasi Z mesti teko, Pak sawah semuna kae paculi kabeh, yo iya noleh. Ya. Apa rene aplikasine Pak? Ya kan? Ya. Karena anak sekarang pedomannya apa? Semua bisa selesai cuma dengan rebahan. Ya. Wong sekolahnya saiki rebahan kok, nggih mboten Pak? Nggih. Mak pakai HP, nggarap tugas ya, ngono ki iso nurun ya, al ilmu nurun ya kan? Akhirnya nurun tenan. Kembali ke pembahasan kita, rezeki pada badan orang akan otomatis mencari, sesusah apapun dia akan kejar. Tapi kenapa rezeki pada hati orang kemudian tidak begitu peduli? Ketika kita sholat nggak khusyuk, kita diam saja nggak ngerasa ada beban. Ketika kita zikir nggak nyaman, kita ngerasa nggak ada beban. Ketika kita nggak takut sama Allah Subhanahu Wa Taala melakukan dosa dan kemaksiatan, kita ngerasa nggak ada beban. Beda kalau seandainya kita nggak ada duit, kita langsung cari duit. Kita nggak ada harta, kita langsung cari harta. Bahkan ada orang-orang sampai ke luar negeri, tinggalkan keluarganya, tinggalkan anaknya. Demi apa? Rezeki pada badan. Maka kata para ulama, Bapak Ibu rahimakumullah, rezeki yang paling bagus adalah rezeki yang paling ultimate, yang paling tinggi, yaitu ketika nanti kita mendapatkan jannah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Nabi SAW berpesan kepada kula panjenengan sedaya, kalau kamu minta surga, mintalah surga Firdaus. Surga itu bertingkat-tingkat. Kata Nabi ada mi'atin darajah, ada 100 tingkatan. Antara satu tingkat dengan tingkat yang lain itu jaraknya bainas sama wal ard. Di antara bumi dengan langit jaraknya. Maka kalau kamu minta kepada Allah, mintalah jannatul firdaus, mintalah surga yang paling tinggi. Jangankan surga Pak, untuk urusan dunia saja kita mintanya yang paling tinggi. Mobil kayak kemarin kejadian di Tuban itu dapat 9,5 M ganti rugi tanah, langsung sak kampung borong mobil ya. Semua sampai dilirih bingung ya, karena satu orang beli dua padahal rasa nyetir ya. Itu hampir semua. Wah, akhirnya lagi ngurip kepisan lebok gigi siji nabrak ya. Tapi karena masih garansi ya, masih asuransi ya nggak ada masalah ya. Untuk urusan dunia kita tuh pengen VVIP, pengen bagus ya. Nek duitnya numpak bis niku mesti golek sing bis sing paling apik ya. Nek gur sekedar ekonomi AC biasa, mundak sing patas biasa, mundakne ning sing VIP biasa, VVIP biasa, pengen yang big top ya. Sing kursi ini so jeglake nganti sirahe ning ngisor ya. Bahkan sekarang ada bis namanya sleeping bus. Jadi kita masuk itu tidak dalam bentuk jok-jok kayak gitu Pak, tapi bentuknya adalah dipan-dipan ya. Kasur ada, bantal ada, guling, panjenengan masuk, nanti tangi-tangi wis tekan gone. Sleeping bus itu dunia. Ya. Kita selalu mencari yang paling tinggi, maka ketika pengen jannah, mintalah kepada Allah dengan jannatul firdaus. Itulah Bapak Ibu tujuan kita selama ini. Kenapa kita bekerja, kenapa kita harus getih, berlelah-lelah, sinau, belajar, bekerja, menjadi seseorang yang keras keringat banting tulang. Itu bukan karena dunia kita mencapainya, tapi kita karena pengen dapetin jannatul firdaus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Ibu, kalau orang itu punya tujuan, pasti dia akan cari jalan. Ini prinsipnya. Orang kalau sudah punya tujuan, pasti dia akan cari jalan. Panjenengan tujuannya apa? Pengen haji. Ya. Tahun kemarin harusnya haji, tapi kemudian nggak jadi karena pandemi. Wallahu a'lam, mudah-mudahan tahun ini jamaah haji Indonesia berangkat. Allahumma amin. Ya. Tapi kalau kita hari ini belum daftar Pak, wah antriannya sudah panjang sekali nih ya. 30-an tahun ya. Kalau di Malaysia itu sudah sampai 70 tahun, maka akhirnya mereka kalau punya bayi ceprot lahir langsung daftar ke kaji. Minggu kaji ini umur 70 ya kan.
lama sekali ya kita mikirnya kayak gitu. Tapi kalau orang udah punya tujuan Bapak Ibu, pasti dia cari cara. Pasti dia cari jalan. Itu sudah pasti. Sekarang sudah ada Google Maps, ada peta. Panjenengan mau kemana? Silahkan. Ada tujuannya, taruh di situ, klik rute. Nanti panjenengan ditunjukkan jalan. Meskipun kadang-kadang sama Google Map, jalannya diblasuk-blasuk ya. Cukucuk sawah, cukucuk jurang ya. Wah, ini aku kayak di prank karo Google Map. Tapi prinsipnya kalau orang udah punya tujuan, pasti dia cari jalan. Beda kalau orang nggak punya tujuan, pasti bingung. Pernah satu ketika saya kerja di sebuah perusahaan, kemudian kami ber-12 ya, saya waktu itu masih kerja di satu instansi, manajemen panggil kami satu persatu. Wah, ada apa ini kok dipanggil satu persatu? Ternyata ada evaluasi kerja ya. Saya aman, tidak dipecat waktu itu. Tapi kemudian ada teman saya, ketika dia masuk dia pede. Karena apa? Selama jadi marketing gak ada masalah, closing terus, bonus tiap kali ada pasti dapat. Tapi apa yang terjadi? Dia dipecat. Keluar dari ruang manajemen nangis. Piye aku mas, aku kok dipecat piye mas, aku piye. Akhirnya dia pulang, tapi ternyata apa Pak, selama satu malam dia nggak sampai ke rumah, apa, pikirannya melayang-layang, dia bingung mau kemana. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang pernah konflik sama istrinya, sama suaminya, pernah mengalami seperti itu, pikirannya kosong, ya keluar ngopo ya, nanti bingung. Ya. Jalan ke sana, jalan kemari, nggak ada tujuan. Ibu-ibu paling juga gitu kan Bu, kalau misalnya pagi-pagi akad kayak gini diajak sama bapak, Bu takjak yo Bu, melaku-melaku, mesti teko aneh kan, neng di Pak, ya, ada tujuan, nyate, oh jelas langsung kepikiran, gundukan daging yang ditusuk-tusuk kemudian dibakar-bakar, ada kecap, ada aroma yang menyengat membuat kita selera makan. Tapi coba Bu, kalau diajak bapak, Bu takjak, neng di, yo neng di wae gitu ya. Pasti nggak mau, moh Pak, tiwas kesel, ranek tujuane ra cetok ya, entek-entek ke bensin, muter-muter tok. Orang kalau punya tujuan, pasti dia akan cari jalan. Nah pertanyaannya, ketika tujuan kita Jannatul Firdaus, kita sudah tahu jalannya atau belum? Jangan-jangan kita ngerti tujuan, tapi kita nggak pernah cari jalan. Melakukan rono ini, gitu. Caranya kesana ini gimana toh? Kita nggak pernah tahu. Itulah kenapa Pak Ibu kita harus duduk kayak gini setiap ahad ya. Makanya kata para ulama al-hayatun thayyibah. Kehidupan yang thayyib itu adalah ketika kita tetap sibuk tapi kita masih ada waktu luang untuk ngaji. Itu hayatan thayyibah. Hari ini era di mana era itu orang pengennya cepat semua, kerja itu cepat semua, otak itu harus cepat semua. Rung rampung mikir liane, akhirnya apa? Orang memang punya duit banyak, tapi dia nggak bahagia. Karena resep bahagia itu harus memperlambat tempo hidup. Panjenengan di Plupo. Mungkin ritme hidupnya agak lambat dibanding dengan kita yang di Jakarta. Di Jakarta itu cepat sekali Pak, Bu, kalau pernah kerja di sana. Ya. Kita di sini tuh subuh ya kan? Masih bisa sholat jamaah bareng, ora kemrungsung, imamnya alon-alon ya ora masalah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ora masalah. Ning Jakarta bisa diganti pura kurang cepet ya kan. Karena selak ning pasar, selak ning kantor, selak-selak yang lain. Kalau kita mau bahagia, perlambat tempo kehidupan kita. Nanti habis sholat subuh masih bisa ngobrol sama bapak-bapak di luar ya. Ini kok aturan miras ini cabut, tentukan aslinya piye toh ngobrol ya kan. Enak nanti kemudian pulang gawe ke kopi panas ya. Lalu kemudian ngeresiki lovebird ya kan. Kehidupan kita yang lambat itu menghasilkan satu sisi kebahagiaan. Ngobrol karo ibu ora kesusu. Ya. Bu, loro sikilmu wis mari, urung Pak, cikoyong ini. Tapi di Jakarta, di kota-kota yang busy, gak ada waktu untuk itu. Ya. Bahkan WA saja mungkin kur di-read, ya kan? Kur centang loro tok. Karena apa? Ritmenya terlalu cepat. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita sudah punya tujuan Jannatul Firdaus, ternyata apa Pak? Ada nikmat yang lebih besar daripada Jannatul Firdaus. Tadi panjenengan baca surat Yunus itu.
Kalau diteruskan lagi sedikit lagi sampai pada ayat tentang bahwa Allah memberikan kepada para ahli jannah selain bisa mendapatkan jannah, dia juga bisa melihat wajah Allah. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan, kelak Allah akan berbincang dengan para ahli jannah. Kemudian Allah bertanya, wahai ahli surga, maukah kamu aku berikan nikmat yang lebih besar daripada surga yang kamu nikmati saat ini? Lalu para ahli jannah bertanya, ya Allah, apakah masih ada nikmat yang lebih besar daripada surga? Ada, yaitu aku ridho kepada engkau dan aku tidak pernah murka kepada kalian sedikit pun. Masya Allah, ternyata tujuan yang paling tinggi selain jannah adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Disitulah Allah memberikan jalan, kalau bahasa anak sekarang memberikan tutorial bagaimana caranya menggapai Jannatul Firdaus. Pertama Allah buka dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kunci pertama ini Pak, sholat khusyuk. Kalau kita pengen dapetin Jannatul Firdaus, mari kita perbaiki sholatnya, perbaiki waktunya, perbaiki khusyuknya, perbaiki tumak ninahnya. Kalau panjenengan di depan ada imam terlalu cepat, ya, kita baru baca Al-Fatihah aja, baru sampai ghairil maghdub Allahu akbar, dia sudah ruku. Kita ruku ya wes lah, ngetut ke ruku, ya kan? Subhanakallahumma sami'allahu liman hamidah, lagi kerenggah-kerenggah Allahu akbar, ngeput, ya kan? Wah, ini pembalap apa imam? Akhirnya mending kita sholat sendiri, kemudian kita penuhi tumak ninahnya, karena sholat kita bisa rusak gara-gara imam yang terlalu cepat. Ya. Ngejar apa sih Pak Imam? Kok cepet-cepet banget tuh? Lo salah kebelet kok. Mbok ngoten niku dengan batal ke ngentot sing banter kersane mungkin diganti, ya. Kalau panjenengan cepet-cepetan kayak gitu, kita yang belakang terutama kaum sepuh ya, agak kesusahan. Ya. Kita harus bisa menikmati sholat kita. Orang kita ngobrol sama tamu saja nggak mungkin kita kesusu kok Pak. Ya. Saking pundi niki wae Pak, saking kali sinten niki wae, piyambakan, nggih kersa ngunjuk teh napa kopi, pelan-pelan, enggak ada. Dari mana Pak, apa kamu minum? Wah, tamune langsung jerantral. Ketok sing di omah kesurupan niki, ya kan? Lalu kenapa kepada Allah kita tidak usahakan tumak ninah, kita tidak usahakan khusyuk? Maka seorang mufassir Ibnu Katsir mengatakan khusyuk itu manakala otak kita tidak sedang berpikir tentang apa-apa yang ada di luar sana. Yang dipikirkan adalah tentang sholatnya. Maka tugas kita Bapak Ibu ketika kita pengen sholatnya khusyuk adalah mengetahui arti bacaan yang kita baca. Itu syarat yang pertama. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atha bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan kesalahanku sebagaimana engkau telah menjauhkan bumi timur dengan bumi barat. Kita tahu maknanya pelan-pelan, ya, makanya sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Dia bisa mencegah perbuatan fahisyah, keji, dan perbuatan munkar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat, tapi sholat yang berkualitas, sholat yang betul-betul kita usahakan khusyuknya. Tempatnya kita usahakan yang bagus. Kalau mungkin Bapak bangun rumah, bikin musola tidak terlalu banyak hiasan. Kalau kita ke masjid, khudzu zinatakum inda kulli masjidin, pakai pakaian yang polos, jangan pakai pakaian yang bercorak, warna-warni, atau mungkin batik yang ada gambar burungnya, atau mungkin anak-anak pakai kaos tulisannya plesetan. Goblok-goblok orang goblok adalah yang membaca tulisan ini, ya. Kayak soft awal sisan, ya. Yang maca pae anake sapa padahal anake dhewe, ya kan? Semua kita kondisikan agar kemudian kekhusyukan itu bisa kita raih. Makanya sebagai takmir harus putar otak nih, gimana caranya agar masjid itu nyaman untuk sholat, ya. Bagaimana masjid itu bisa kondusif untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu nanti semua dapat pahala dari Allah, ya.
Bagaimana masjid itu bersih. Ya. Kadang-kadang Pak kalau kita ngelola masjid nunggu kerja bakti, nggak kerja bakti, itu pun cuma sebulan sekali. Sementara masjid dipakai setiap hari 5 kali. Maka kalau kita misalnya meminta orang untuk jadi marbot, orang yang kemudian jaga masjid tapi menjaga betul kebersihannya, Pak insya Allah itu akan lebih bagus daripada kemudian kita jaga ke jamaah untuk membersihkan masjid-masjidnya. Karena sholat kalau bersih itu Masya Allah, an-nadhofatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Orang kita datang ke mall saja Pak, ke toko-toko, itu Masya Allah bersihnya nggak karu-karuan. Nggak boleh ada debu yang nempel. Wajahnya bagus-bagus. Dicari orang-orang yang menarik untuk melayani para tamu yang datang. Kemudian ketika tamu-tamu Allah datang ke masjid kita pas Jumatan, datang pas pengajian, apa yang bisa kita lakukan untuk menjamu mereka dan melayani mereka untuk mendapatkan ibadah yang paling bagus? Walladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Ini nomor 2 ini Pak. Kalau pengen dapat Jannatul Firdaus, orang-orang beriman itu apa? Untuk urusan yang tidak ada manfaatnya bagi akhiratnya, kata para ulama, mereka akan tinggalkan. Bapak Ibu, terutama para ibu-ibu yang mungkin punya waktu luang di rumah, ya, momong anak dan lain sebagainya, waktu kita Bu 24 jamnya sama dengan yang dimiliki para ulama. 24 jamnya sama dengan yang dimiliki orang-orang soleh di zaman dahulu. Tapi kenapa keberkahannya menjadi sangat berbeda dibandingkan dengan ulama-ulama dahulu? Ulama dahulu Pak, Ramadan, sebentar lagi 40 hari lagi kita akan masuk Ramadan. Beberapa ulama itu bisa khatam baca Quran sebulan Ramadan itu bisa 60 kali Bapak Ibu. 60 kali khatam. Padahal cuma 1 bulan, berarti 1 hari beliau bisa khatam 2 kali. Kita mungkin mikir, itu gimana ya caranya? Tapi mereka bisa, dalam beberapa riwayat disebutkan seperti itu. Sementara kita punya 24 hours, kita punya 24 jam yang sama, tapi coba cek 24 jam kita itu kita pakai untuk apa saja. Yang adik-adik ya, yang hari ini pegang HP terus ya. Generasi Z itu Pak, menurut survei terakhir pegang HP-nya itu minimal 5 jam sehari, maksimal 24 jam sehari. Ya. Dan anak-anak itu hiburannya berpindah, tidak lagi pernah lihat TV, tapi lihatnya HP. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, terutama ibu-ibu ya, mungkin masih lihat TV, Mas Al dan Mbak Andin. Ya. Yo apal. Ini gue mboten nonton. Saya kan cuma lihat fenomena saja. Bapak-bapak mungkin yang dilihat bukan sinetron, tapi bapak-bapak yang dilihat berita politik. Jadi kok iso jadi ketua partai bicarane ya kan. Kalau mboten nyebut jeneng niki live loh Pak, bahaya ya. Jadi orang-orang itu menghabiskan waktu itu pasti waktu itu akan habis Pak Bu. Cuma persoalannya habis untuk apa? Es prongkol niku juga bakalan habis kalau cuma kita taruh di halaman situ. Di atas aspal kena mentari panas, suwe-suwe nggih meleleh. Tapi cuma gak ada manfaatnya, melelehnya masuk ke kalen, masuk ke got, gak ada yang bisa menikmati. Tapi kalau es prongkol itu kita bikin kecil-kecil kotak-kotak, kemudian kita bikin teh, kemudian kita cemplungin ke situ, kita minum pas bar kerja bakti, panas-panas kita minum, segernya dapat, kayak ada manis-manisnya. Ya. Artinya kita pasti kehabisan waktu, cuma waktunya habis untuk apa? Orang beriman itu akan betul-betul berpikir selektif untuk menghabiskan waktunya. Makanya zaman dulu para perawi hadis itu Pak, hadisnya itu langsung dikatakan tidak sahih ketika dicek ternyata perawi hadis itu suka main catur. Saya bukan kemudian menjelek-jelekan main catur ya, tidak. Tetapi seorang perawi hadis yang meriwayatkan hadis itu tidak seharusnya dia menghabiskan waktu dengan cara main catur. Mikir banget, cekak, ya kan? Karena bagi orang yang meneliti hadis, dan Masya Allah kita ini hidup di akhir zaman sudah tinggal menikmati kitab-kitab hadis.
Yang para ulama itu ngecek itu sampai Masya Allah didatengin rumahnya, perjalanan jauh pakai onta, segala macam dilalui berbulan-bulan safar. Cuma pengen ngecek ini perawinya siapa? Oh fulan, rumahnya di mana? Cari sampai ketemu. Ketika ketemu dia dalam posisi main catur, maka hadisnya langsung tidak dikatakan hasan sahih. Ya. Artinya waktu bagi seorang mukmin itu bisa sangat berharga. Bapak-bapak nganterin ibu ke pasar, naik mobil, naik motor, pas di parkiran, Bu aku tak naik mobil wae ya, atau Bu aku tak naik dur motor wae. Kowe ndang belanja kono, soalnya ibu-ibu itu kadang kalau belanja itu tulisannya papat tapi nggawone 16. Nggih. Lah mau mumpung diskon Pak, maneman, ya. Mumpung murah, sisan. Ya. Nah pas jenengan duduk itu, daripada kita itu ngapa-ngapain gak jelas, gabut bahasa orang sekarang, sudah. Dzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau istighfar aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Atau nambah hafalan. Nambah hafalan sedikit demi sedikit, gak ada masalah. Gunakan setiap helaan nafas itu sebagai bagian dari kita untuk menambah pundi-pundi amal kita. Bapak dan Ibu ingat gak tentang sebuah hadis bitokoh. Ya? Ketika saat itu dalam hadis tersebut diceritakan ada seorang laki-laki dihadapkan kepada Allah Ta'ala di yaumul hisab. Kemudian dibukakan buku catatan amalnya. Di dalam hadis disebutkan ada 99 gulung buku catatan amal. Ditunjukkan kepada dia. Lalu kemudian dari 99 gulung itu dibuka satu gulung saja. Dan ternyata apa Bapak Ibu, 99 gulung itu adalah 99 gulung amal kemaksiatan dia. 99. Maka kemudian ketika dibuka satu gulung saja, Masya Allah di depan dia dibuka, itu panjang gulungannya itu sejauh mata memandang belum ketemu ujungnya. Lalu orang ini ditanya sama Allah, apakah buku catatan amalku menzolimimu? Tidak ya Allah. Apakah ada taubat yang belum tertulis di dalam buku catatan amal ini? Sudah ya Allah. Dia hopeless Bapak Ibu, dia putus asa ngelihat begitu panjang deretan kemaksiatan dia. Itu baru satu gulung, padahal masih ada 99 gulung. Dan Allah itu maha detail. Kalau CCTV kita itu mungkin gak ada suara. Paling ketok, oh kayak jiko tapi rana suara nih. Tapi Allah maha detail. Akhirnya dia kemudian bersedih. Lalu kemudian Allah mengatakan hari ini tidak ada kedoliman terhadap hambaku. Maka kemudian Allah berikan kepada orang ini satu kartu. Yang di dalam hadis itu disebutkan bitokoh. Kartu ini ketika ditimbang dengan 99 gulung amal kejelekan orang tadi, langsung ditaruh di timbangan. Ya. Kemudian 99 amal keburukan tadi terbang hilang begitu saja gara-gara satu kartu tadi. Kartu itu isinya apa Bapak Ibu? Kartu itu isinya tulisan La ilaha illallah. Jadi orang beriman itu akan senantiasa menjaga komitmennya akan tauhid. Ya. Dia nggak mungkin iseng untuk perkara-perkara yang membahayakan imannya. Mbak-mbak yang masih muda baca majalah ada horoskop di situ. Baca oh aku bintangnya bla bla bla. Aku hari ini begini, aku hari ini begitu. Kita baca cuma karena iseng itu dosa. Kalau kita yakini itu bisa mendatangkan keburukan-keburukan kekafiran kepada diri kita. Makanya nggak ada istilah iseng bagi seorang mukmin. Ya. Pak dengerin gue maksiat Pak, oh iseng aku taat terus gitu, ayo biar sosok sekali-kali yo maksiat sidik. Ketika dia iseng maksiat, Allah cabut nyawanya, apa yang terjadi? Su'ul khatimah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Orang beriman itu dia akan sangat hati-hati warok terhadap apa-apa yang dia lakukan. Bukan hanya soal apakah ini boleh ataukah tidak boleh, tapi pertanyaannya adalah apakah ini bermanfaat untuk akhirat saya ataukah tidak. Itulah indikatornya ketika seseorang beriman ingin mendapatkan firdaus. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang pengen mendapatkan firdaus, dia bayar zakat. Zakat mal, zakat fitrah. Atau para ulama juga ada yang berpendapat yang dimaksud lizzakati fa'ilun adalah zakka yuzaki, membersihkan jiwanya, sering-sering taubat, sering-sering istighfar. Maka dulu pernah mungkin saya cerita di majelis ini ada seseorang, Imam Ahmad bin Hambal datang ke suatu negeri, ke suatu kampung, ke suatu kota, lalu kemudian sholat di masjidnya, lalu kemudian ketemu sama seorang penjual roti, pembuat roti.
Pak, saya mau tidur tapi di masjid nggak boleh tidur. Bapak tidur di rumah saya saja, silahkan ada kamar kosong bisa dipakai. Akhirnya Imam Ahmad datang ke tempat itu. Lalu kemudian Imam Ahmad tidur. Ketika akan tidur dia dapati penghuni rumah sedang adonan roti, Pak. Tapi adonan roti ini sembari dia mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Terus seperti itu sampai akhirnya Imam Ahmad ini tertarik. Lalu kemudian beliau bangun, lalu kemudian beliau bertanya, wahai fulan, wahai bapak, sejak kapan panjenengan melafadzkan istighfar seperti ini? Wah, sudah sejak lama, Pak. Mungkin 25 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu. Lalu apa manfaat dari panjenengan melafalkan istighfar seperti ini? Masya Allah, Pak, seluruh doa-doa saya dikabulkan sama Allah, cuma satu saja yang belum dikabulkan sama Allah. Apa doa Bapak yang belum dikabulkan sama Allah? Saya berdoa agar saya sebelum mati dipertemukan dengan seorang ulama bernama Imam Ahmad bin Hambal. Langsung Imam Ahmad nangis, Pak. Bapak tahu nggak, Pak? Saya datang ke kota Bapak, ke kampung Bapak itu saya nggak ada pikiran mau ngapain. Tapi hati saya itu pengen banget datang ke sini. Ternyata inilah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa Anda. Sayalah orang yang ingin Anda temui. Saya Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau seandainya hari ini banyak waktu kita terbuang percuma untuk hal-hal yang tidak ada manfaat untuk akhirat kita. Dan kita nggak pernah mensucikan diri, zakka yuzaki dengan mohon ampun sama Allah. Makanya kenapa Pak kalau kita habis sholat itu kemudian kita diminta istighfar. Zikirnya itu salah satunya kan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena kita khawatir jangan-jangan sholat kita itu nggak diterima sama Allah. Jangan-jangan ada rukun yang terlewat, jangan-jangan sholat kita nggak sempurna. Karena kadang-kadang mungkin pas jalan dari situ masuk ke masjid, kita masih ikhlas. Masuk ke masjid sini masih ikhlas. Sholat di sini masih ikhlas, tapi giliran kita jadi imam, maju ke depan mihrab ini, tiba-tiba kemudian mic-nya bagus, Allahu Akbar, wah suaraku apa ya, boro. Ya, kalau misalnya masjidnya besar ya kan, tiba-tiba setan, oh suaramu keren loh, apik loh, mending jamaahmu seneng nek suaramu mbok banter kayak mana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian gitu, wah, setan kipas-kipas lagi, ayo dong, sombong dong, takabur dong, ya. Dan itu amal hati Pak, nggak ada yang bisa ngejudge karena nggak kelihatan. Makanya zakka yuzaki, perbarui istighfar, perbarui tobat, ibu-ibu sama suaminya, sama ayahnya. Mungkin ada kalimat-kalimat, ada kata-kata, apalagi sama anaknya, ya, daring sing mumet malah ibu ya. Wara PR iso-iso dijiwat-jiwit kiwa tengen pahane nganti biru kabeh ya. Baru lagi minta maaf ya. Maaf ya Nduk, ibu khilaf ya. Khilaf yo khilaf Bu, tapi pupuku piye iki ya kan? Wis biru kabeh ngene iki ya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, zakka yuzaki, maka kita sering-sering istighfar ya atas apa-apa yang sudah kita kerjakan. Baik perbuatan baik jangan sampai kita tidak ikhlas, baik perbuatan buruk karena kita digoda setan untuk melakukannya. Walladzina hum li furujihim hafidun. Orang yang pengen dapat firdaus itu Bapak Ibu menjaga kemaluannya, dia tidak zina, dia tidak liwat, tidak homoseks, dan dia tidak onani. Maaf. Makanya Islam itu Bapak Ibu, kalau panjenengan sudah punya anak-anak yang sudah dewasa, matang, udah kelihatan senang sama perempuan, udah kelihatan senang sama laki-laki, sudah jangan terlalu banyak dihambat. Ngenteni ngene, ngenteni ngono, ngenteni ngene, ngenteni ngono, khawatirnya terjadi penyelewengan terhadap dirinya. Maka orang zaman dahulu para ulama kalau mendapati anaknya sudah mohon maaf bangun tidur, ya, kemudian sudah nampak kedewasaan pada dirinya, lalu ditanya kapan kamu mau nikah? Karena nikah dalam Islam itu sebagai ibadah untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Maka di zaman dulu ketika ada seorang perempuan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya serahkan diri saya. Maksudnya ya Rasulullah kalau panjenengan berkenan nikahi saya. Tapi kemudian Nabi tidak berkenan, kemudian ditanyakan kepada para sahabat, wahai sahabat sekalian, adakah di antara kamu yang ingin menikahi beliau? Saya ya Rasulullah, kamu punya mahar apa? Saya tidak punya mahar apa-apa ya Rasulullah.
Saya cuma punya mahar cincin dari besi. Ya. Cincin kok dari besi, tapi itu kan cincin. Akhirnya kemudian dipakai mahar untuk menikahi perempuan tersebut. Dibikin gampang, dibikin mudah untuk menikah. Tapi kalau untuk zina dibikin susah. Sampai-sampai ancaman bagi seorang pezina kalau dia belum menikah dia akan dipukul dengan rotan sebanyak 100 kali. Dan kalau dia berzina dan sudah menikah dia akan dirajam sampai mati. Ya. Ini berat sekali. Makanya Bapak Ibu jaga kemaluan kita ya, dengan melakukan hal-hal yang baik. Ya. Menikah dipermudah saja. Ya. Sementara kalau untuk perzinahan mari kita sebagai masyarakat tutup pintu rapat-rapat, jangan sampai ada anggota masyarakat kita melakukan itu. Karena kalau dia melakukan bukan dia saja yang kena celaka, tapi seluruh kampung bisa celaka. Itu sama kayak kita naik perahu, naik kapal, ada orang ngelobangin perahu, kita diem aja. Ya, mesti ngelobangin kan deh, itu tuh aku. Mati kan paling dewe, yora pak, mati kabeh. Orang itu kemudian nanti lobangnya itu semakin besar, kapalnya tenggelam, yang mati bisa kita semua. Alladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada istri-istri mereka, budak-budak mereka, maka untuk urusan itu mereka tidak tercela. Maka Bapak Ibu yang perlu kita masukkan ke mindset kita harusnya benci terhadap orang yang berzina, tapi tidak benci kepada orang yang berpoligami. Tapi sekarang kan kebalikan, ketika orang nikah lagi poligami dicaci maki, dianggap begini dan begitu, tapi ketika ada artis berzina kita malah kasih permakluman kepada yang bersangkutan. Maka oleh karena itu di ayat yang berikutnya disebutkan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang-orang beriman yang pengen dapat firdaus itu untuk urusan amanah dan untuk urusan janji mereka selalu menepati. Nah ini yang berat Pak. Amanah di pundak kita itu adalah melanjutkan risalah Nabi. Menjadi da'i, menjadi orang yang mendakwahkan, menyeru, mengajak. Ya tidak harus ceramah kayak saya, tapi bisa mengajak. Kalau panjenengan sebagai majikan punya anak buah bikin peraturan, Mas, Mbak, kalau adzan semuanya berhenti. Silahkan ke masjid semua. Kalau kita mungkin sebagai pamong desa, Mas, Mbak, kita bikin peraturan, kalau bukan suami istri tidak boleh menginap. Kalau mungkin ada tamu harus lapor, bikin peraturan-peraturan yang mendekatkan masyarakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, janji bagi seorang muslim itu adalah sebuah harga diri. Maka jangan gampang berjanji. Kalau pas kampanye berjanji, giliran jadi sudah lupa, ini bahaya, nanti ditagihnya di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Orang-orang beriman yang pengen dapat jannah itu mereka menjaga sholatnya, dijaga waktunya, on time. Maka bapak-bapak terutama yang laki-laki monggo sholat di masjid. Pas adzan langsung sudah dalam posisi di masjid, jangan nunggu ya. Sik rong adzan, engko nek wis adzan sik rong qomat, nek wis qomat sik rong takbiratul ikram. Akhirnya tekan kene tok salam ya. Kemudian dikatakan ulaika humul warithun, itulah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarithunal firdausum fiha khalidun, mereka adalah orang-orang yang mewarisi jannatul firdaus dan mereka di sana abadi selamanya. Itulah Bapak Ibu rahimakumullah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kaki kita yang cuma dua ini Pak dikuatkan untuk terus melangkah menuju jalan taat dan menghindari jalan maksiat. Semoga jiwa kita ini dikuatkan untuk bermental baja ketika menjadi hamba Allah dengan segala macam ujian, mihnah dan cobaan. Semoga mulut kita ini dikuatkan untuk terus mengatakan hal-hal yang baik, berzikir, mengajak orang, berdakwah. Dan semoga nafsu kita dijauhkan dari nafsu-nafsu yang mengajak kepada keburukan, sehingga nanti kita semua bisa bertetangga kembali, tidak cuma di dunia, tapi kita bisa bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu kajian bersama saya pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mas Supri mau ditutup doa atau nanti doanya? Sekalian doa. Sekalian doa. Baik.
Bapak Ibu dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tengadahkan tangan, kita minta kepada Allah ya, sebuah rizki yang baik bernama surga Firdaus, sebuah rizki yang baik bernama husnul khotimah, sebuah rizki yang baik berupa keluarga yang sakinah mawadah warahmah, sebuah keluarga yang baik berupa masyarakat baldatun thayyibatun warabun ghafur, dan sebuah rezeki yang baik kesehatan yang bisa kita gunakan untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu wassallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya Allah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Burhan Shadiq yang telah memberikan tausiahnya di pagi ini. Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah secara simbolis penyerahan santunan kepada 100 duafa yang akan diwakili oleh 5 orang. Mohon untuk Mas Andi atau Pak Ardiansah yang sudah disiapkan untuk bisa ke depan. Sambil menunggu Bapak Ibu, perlu kami sampaikan perkembangan Layismu sampai sekarang ini, bahwa mulai sekarang kita melakukan sama dengan di tahun sebelumnya, yaitu penambahan donatur. Target kita 1000 donatur. Yang kedua, kita akan kerjasama dengan toko modern, di mana kembalian recehnya kita buatkan sistem untuk langsung masuk di kasir. Yang sudah kita lakukan kerjasamanya adalah dengan BUMDes Sumber Rezeki. Ya, ini ada Pak manajer tokonya, Pak Muryadi. Jadi kalau Bapak Ibu belanja di BUMDes Sumber Rezeki atau fotokopi di sana, nanti ketika mau donasi kembalian 200-300 recehnya itu sudah langsung ada aplikasinya. Mau donasi langsung masuk di situ, masuknya ke Layismu. Dan ini akan kita kembangkan, kita ajukan semua toko modern milik Muslim akan kita tembusi semua, baik Pelupuh maupun di luar Pelupuh. Ya, monggo yang punya informasi tentang toko modern milik Muslim silahkan ajukan ke kami, biar kami yang memfollow up. Karena nanti kembalian 200 itu wis rada angel golek dit 200. Paling permen. Ya, timbangnya mung permen yo seramarki, langsung donasi masuk di aplikasi. Nah, monggo. Ini terima kasih. Ini BUMDes Sumber Rezeki sudah bekerja sama dengan kami. Ya, tempatnya di perempatan Cangkol, agak ke selatan sedikit. Niki mboten promosi BUMDes lho nggih. Mboten promosi BUMDes, mau ngandake donasine. Oh, promosi ora apa ya. Iki secara tidak langsung ngono lho, Pak. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, nanti sebentar lagi kita sudah kerjasama dengan TVmu. Kita akan punya program reality show dan talk show di TVmu selama sebulan. Ya, maka nanti beberapa reality show itu kalau Bapak Ibu melihat tayangan 86. Nah, jadi seperti Pak Slamet kemarin itu akan kita angkat di reality show, Pak. Nah, yang kita santuni 100 itu tiap bulan itu yang sebagian nanti akan kita angkat di reality show. Nah, gitu. Kemudian Bapak Ibu, tahun ini alhamdulillah kita dapat tanah wakaf di Indari
sama yang wakaf itu ngoyak-ngoyak, deadline tahun ini harus ada manfaatnya. Maka ya kita sanggupi, insya Allah akan kita realisasikan di tahun ini buat TK Islam yang unggulan. Ya seperti itu. Dan kemarin mohon doanya, ada yang bisik-bisik mau wakafkan tanahnya, lokasinya di pinggir jalan raya ini Bapak Ibu. Ke Muhammadiyah, ke Layusmu. Nah, bisa dimanfaatkan, tetapi ini masih rundingan. Kita berdoa semoga segera dilepaskan dan diserahkan ke Layusmu. Amin Allahumma amin. Nah, ini Bapak Ibu, dan terakhir program rumah tahfidz kita sudah berjalan. Monggo yang punya anak usia SD yang ingin menghafal Al-Quran tetapi tidak mondok, silahkan ikut di rumah tahfidz Layusmu. Sudah berjalan mulai 2 bulan yang lalu. Ya, ini bersama Ustadz Anas juga ada di sini. Monggo sekali lagi yang mau menghafal Al-Quran tetapi tidak mondok, kita ada fasilitas rumah tahfidz. Itu karena sudah hadir 1, 2, 3. Oh Pak Slamet, Pak Sinten ini? Non? Pak Rusman ini? Manggili bae, oh nggih. Mboten napa. Enten Mas. Maju aja. Diderekke. Monggo maju mawon, kasih jalan. Ngajeng mriki nggih, Mbah nggih, simbolis. Niki kangge laporan kalih kangge ngisi web. Mas Gilar dokumentasi. Dituntun Mas nyandung. Nggih. Monggo Bu, pinarak mriki. Nggih. Yang menyerahkan kami minta 1 nanti Ustadz Burhan Sodik, 2 Ketua PCM Plupo, 3 kami minta sinten iki? Mbah Dam nggih. 4 Mbah Sub bendaharanya, 5 nanti saya sendiri. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nggih. Nggih, monggo Ustadz Burhan Sodik mengawali untuk bisa menyerahkan donasinya secara simbolis. Dari sini Mas. Oh nggih, yang pojok monggo. Sing mana? Yang ini dulu Ustadz. Monggo Mas Andi. Dipun ya, ambil gambarnya dulu. Foto aja Mas, foto Mas. Sudah? Sampun Ustaz. Nggih. Monggo Ibu kalau ndak kuat langsung mawon Mas Ardian dituntun mawon. Yang kedua Pak Haryatno monggo simbolisnya. Sama Pak Haryatno, dipegang sama Pak Haryatno. Nah, ngoten. Pak Dam monggo. Nggo. Sing sanese mengke saged foto sareng riyen nggih, sing sih kiat monggo. Mboten sah salaman nggih, ngoten. Diambil fotonya. Nah. Mbah Sob. Nggih. Saged geser Pak Slamet nggih. Nah, ngoten. Nggih, pun kersane background-e nggih. Monggo, Mbah. Nggih. Antem mriku riyen nggih, mengke foto sareng riyen nggih. Pun, monggo setunggale. Sinten iki? Pak Amir. Pak Mul monggo Pak, nyuwun sewu Pak. Nggih. Satu lagi, Mas Andi aja. Nggih. Oh, enggak apa-apa. Nggih. Sampun. Ngoten Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi.
100 duafa, insya Allah kita santuni setiap bulan. Oke, yang lainnya sing mangke ngasto kupon, mangke ditukar kalih Mas Andi nggih, sak menawi sampun dahar pun mangke dipun tukar kalih Mas Andi. Kuponipun dipun tukar kalih amplop. Nggih. Wonten ngajengan teng Jawi ngajengan nika. Sing ngangge seragame kados kula ngoten niki enten ebleke ngoten niki, nggih. ID card. Nek ID card kan mboten paham, eblek. Nah, sing ngangge ngoten niki, monggo Ibu Bapak semuanya kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh donatur Layismu sehingga Layismu Plupuh semakin meningkat perolehannya dan bahkan meningkat drastis dibandingkan dengan tahun 2020 dan selanjutnya kami masih mohon bantuan pada Ibu Bapak semuanya untuk bisa merekomendasikan calon donatur atau calon muzaki kepada kami. Misalkan Bapak Ibu punya saudara, walaupun tidak bertempat tinggal di Plupuh, silahkan ajukan ke kami bahwa Mas, dulurku, adikku, ponakanku kerja ning Jakarta iki nomere. Dah, itu nanti akan di follow up sendiri sama petugas Layismu. Atau mungkin tetangganya, niko Mas, tanggi kulo, pun kulo blabati, insya Allah anapa badhe nderek kalih Layismu, sedekah tanda Layismu. Lah mengke petugas ingkang badhe tim menindaklanjuti. Ngoten Bapak Ibu. Dan ini sangat kami harapkan, sekali lagi kami mohon doanya, program kami yang sudah kerjasama, kita sudah teken kontrak dengan TV-mu Bapak Ibu. Nanti sebulan kita belum ada jadwal, kalau kita mintanya bulan Ramadan. Kita mintanya bulan Ramadan, tapi belum keluar jadwalnya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan keluar. Dan yang mau beriklan, ya monggo. Karena itu sudah kita kontrak waktu 1 jam itu. Jadi iklan yang cari kita. Kalau Bapak Ibu punya perusahaan, mau ngiklan di TV-mu pada program reality show Layismu Plupuh, kami buka. Nah, ngoten. Nanti ada pilihannya Pak, detik jamnya. Ya. Pak Tris juga mau iklan boleh, Bedan Murni. Mungkin ada proposalnya, sedang digodok sama tim kami. Tim saya juga wartawan TV-mu Bapak Ibu. Jadi di Layismu ada tim istilahnya ya pendamping di multimedianya itu wartawan TV-mu juga. Ya alhamdulillah Allah mempermudah setiap agenda Layismu.